aslinya. Kalau yang ini berkelompok ya, karena dia namanya bergolong atau berkelompok gitu ya. Kalau yang tunggal ini contohnya 81 ke 1. Tapi kalau dibuat kelompok itu ada kira-kira bisa dibuat berapa kelompok tuh? 8 kelompok. 8 kelompok. Satu kelompoknya jumlahnya 10. Ada yang 11. Ada satunya kemana? 2. Ada yang 11. Ada yang 11. Bisa nggak itu ada 8-nya itu 10 orang, 7-nya itu 10 orang, satunya 11 orang. Enggak kan? Satunya diusir. Keluar tuh, ngapain di sini gitu ya? Dipotong masa bisa dipotong. Nah itu biar bingung kan kemana kan satu ini. Nah hadirnya pembelajaran itu bagaimana membuat bilangan pecahan biar dibulatkan ini. Ada rumus perhitungannya. Dan pembagian kelompok tidak boleh sembarang intervalnya. Pembagian kelas itu tidak boleh. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena nanti di beberapa penelitian 4, 5, 6, 7 itu akan ada deskripsi penelitian namanya. Tabel frekuensi, entah itu frekuensi umur, gitu ya, terus jenis kelamin. Kalau jenis kelamin berarti 2 bergolongnya, laki-laki dan kalau 3 berarti nah biasanya di bab 4 di skripsi ataupun di jurnal publikasi itu ada yang mencantumkan data demografis. Data demografis dihitung berdasarkan tabel frekuensi. Nah ini dia, nanti akan ada X dan F. X itu apa? X. Misal nih di sini skala pengukuran ini adalah skala prestasi. Berarti kan ada 81 X. Dan nanti kita kelompok dapatlah tadi katakanlah yang satunya itu dileburkan gitu ya menjadi bulat karena 81. Karena frekuensi itu nggak boleh pecahan kalau bulat. Ada 8 kelompok. Nah, 8 kelompok ini ada yang 4 orang atau 5 orang yang mendapatkan nilai sama 1 sampai 100 mungkin dapatnya ya, 80 ada 70 itu berarti masuk di kelompok 80. Itu frekuensi. Berapa kali nilai itu muncul dalam satu kelompok data. Tapi dia F kecil. Ini contohnya. Datanya bebas nih. Mana yang TDF-nya tunggal, mana yang TDF-nya bergolong? Contoh 1 tunggal. Contoh 1 tunggal. Kenapa kok tunggal? Itu soalnya acak. Kenapa? Soalnya kelihatannya acak. Acak. Oke. Yang ini tunggal juga. Kelompok juga. Soalnya kan diurutan dari A, B, C, D dan A-nya itu ada 7 kayaknya. Ada yang berbeda dari itu? Gak apa-apa. Terdapat 2 variabel. Mana yang 2 variabel, mana yang 1 variabel? Yang contoh 2. Yang contoh 2 itu 1 variabel. 2 variabel. Variabel satunya mana? Subjek. Subjek. Subjek itu larinya ke tadi kan? Oh, predikat. Kita lagi bahasa Indonesia ya kan? Nah ini tuh bisa saja dibuat datanya bergelong. Kalau ini
tunggal. Karena ini adalah subjeknya. Ini dua kelompok. Yang ini bisa dibuat bergolong, tapi bentuknya kan tunggal. Karena dia hanya urutan subjek. Subjek itu tidak masuk, tapi yang masuk itu nilai X. Tapi kalau ini ada berapa jumlahnya? Contoh 1? 5, 10. Ini 10, ini 5. 10 kali 5? 50. Nah, kita pakai contoh yang ini. Nah, gimana kita membuatnya menjadi tabel frekuensi? Ya. Astagfirullah. Belum juga apa? Udah lihat kata aja ya. Ini pelajaran kelas 3 ya Pak? Kelas 3 apa? SMA. Iya. Berarti aku udah berangkat Pak. pahami ini ya. X itu tadi apa? Jumlah nilai yang muncul. 12 tadi di mana? Nih ada 12-nya. Tertingginya berapa? 12. Tandanya? Ini 1 ada tapi 2 bisa tertinggi. Ya. Berarti terendah 3. 12 itu namanya X. Baru kita hitung berapa angka 12 muncul dalam kelompok data itu. Cuma 1. Itu namanya frekuensi. Nanti kita hitung. Nah, berarti dalam kelompok data ini dari 12 ke 3. Selebihnya bukan kelompok data. Nah, baru kita hitung frekuensinya. 12 itu 1, 11 itu 2, 10 itu 2, 8 itu 12 orang. 12 orang. Jumlahnya 50, sama enggak? Itu tunggal. Kalau yang tunggal ini dibuatlah bergolong, jadinya begini. Ada 2 tipe. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Tipe 2, tipe 1 itu dia 11 dan 12 jadi 1. Berarti berapa tuh jumlahnya? 3. Enggak jumlah kelasnya. Kan saya belum ngomongin frekuensi. Interval kelas 11 dan 12. Nanti ada nilai 11 dan 12 itu namanya interval. Nah, berarti kalau ini 2 rentannya, berarti yang lainnya juga 2. Genap nggak 2 itu? 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun muncul 3, berarti kita harus membulatkan dulu 3. Entah 2 ataupun 4. Caranya gimana? Nanti di akhir ya. Kita pelajari, taruh pusing lagi. Jadi contohnya yang dibuatkan bergolong dalam interval 2. Ini jumlah kelas ya, kelas 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah kelas pada data ini. Bisa juga dibuat interval kelasnya itu menjadi 2 kelas saja. Kalau yang ini genap apa ganjil? Jarak dari 8 ke 12 berapa? 4. Berarti bulat, bilangan bulat. Berarti kalau atasnya 4, ini juga harus 4. Boleh tuh 4 dengan 3 dengan 5. Nah, ini namanya skor mentah. X itu skor mentah, ini skor mentah. Nah, F itu frekuensi berapa kali nilai itu muncul dalam kelompok data. Kalau N itu ada yang N besar atau N kecil. Jadi pakai N kecil. N kecil itu jumlah total subjek. Jadi kalau dibaca jurnal lihat N, biasanya kalau di tabel itu ada N di bawah tuh, berarti itu jumlah yang kemudian dipersentasekan. Tahu cara perhitungan persentase? Ini berapa persentasenya? 12 ini 1, ini berapa? 1. Kalau ini 12.
Kalau 1 mah gampang ya, 1% gitu ya. 12. Berapa persentase dari 50? Hah? Tinggal rumusnya gampang, 12 dibagi 50 dikali 100. Hitung diskon gitu kan? Giliran diskon belanja ke mall. Diskon berapa ribu juta gitu. Sejauh ini sepreferensi nggak kita? Udah paham nggak maksud saya? Belum, mana bagian mana yang belum paham? Waktu ini yang di bagian interkalkulasi itu kan bilangannya itu berarti bulan semuanya. Bulan. Nggak ada yang kayak ganjil gitu. nggak ada. Aku kan jangan pas ujian minggu ini kayak ganjil gitu. Ya berarti kan lagi ujian dong, uji dong. Udah online bedain. Yang namanya ujian ada soal-soal, ada soal. Nah, Di mana soal-soal itu dibenarkan. Kalau menunjuknya kecil, mestinya dibulatkan dulu baru itu. Emang selisihnya harus berapa? Yang mana? Ini kan bulat juga, datanya sama kan? Enggak yang bahkan ke-12 itu. Kan yang 11 ke 12 kan merupakan akhirnya dari 11 kan 11 12 gitu kan. Kalau yang itu kan berarti dibulatkan kan 8 9 10 11 12. Iya, bulat. Berarti ganjil Pak. Betul, interval kelasnya harus bulat jumlahnya, jarak dari 8 ke 12 itu harus tepat. Nggak boleh 8 sampai 11. Kalau misalnya ada pertanyaan ganjil nih, Nah itu. Apa kita langsung ke sana? Boleh. Loh kan cepat. Nggak apa-apa, ini pertanyaan dong. pelan-pelan Pak. Semoga terjawab di akhir nanti ya. Nah ini istilahnya, kita pahami dulu istilahnya, baru bisa kita mengerjakan. Ini ada namanya interval kelas. Banyaknya interval yang digunakan dalam penyusunan distribusi memiliki nilai variabel tertentu. Ya banyaknya. Di sini interval kelasnya ada berapa? 5. Yang ini? Nah, contohnya misal 4 nih, 4. Ya berarti kan kalau tadi 5, 4. Nah, contohnya 61 ke 70 terdiri dari 61, 62, 63. Berarti kan ada 10 nih. Kan 10 variabel. Nah, ada juga istilahnya batas kelas. Nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dari kelas lainnya. Itu batas kelas. Nah, batasnya itu kalau contohnya 61 sampai 70, batas kelasnya yang mana? 61 sama 70. 61. Kalau 71 Kelas lain. kelas lain. Nah, ada namanya BBN, batas atas dan batas bawah. Ya, deretan kiri batas bawah dan deretan kanan batas atas. Contohnya 61, 71, 81, 91 itu batas bawah. Kalau ini batas bawah, kalau ini Nah, yang ini ada namanya batas semu dan batas nyata. Kalau batas semu dan batas nyata ini antara ya. Antara. Berarti di sini kan kalau 61 dia batas nyatanya adalah 61,5. Kalau batas semunya? Batas semuanya 60,5. Hah? Enggak.
Psikologi. Kenapa menghindari angka-angka macam kayak gini? Itu lucu. Gitu ya. Batas nyata itu adalah kalau skornya itu 61, berarti batas nyatanya kan 61,5. Batas umurnya. Saya berdiri di 61 ini. Kalau saya ke batasnya mau mundur 5 langkah. Itu namanya batas umur. Berarti saya berada di posisi 60,5. Kalau batas nyata, saya posisinya 61. Berarti saya maju. Itu batas nyata. Yang tidak dilihat. Mundur 5 untuk 5. Maju mundur. Makanya gitu Pak. Itu contoh. 81 batasnya itu adalah 81 nih. Kalau nyatanya berapa? 81,5. Kalau semuanya nggak bisa. Karena skor skala itu nggak ada yang koma. Bisa nggak misalnya sekarang ini 83,5, bisa nggak? Gimana 83,5 itu kan pecahan. Batas kelasnya dulu yang harus dilihat. Kan ada batas kelas tuh tadi. Nah, ini batas kelasnya dulu. Ini kan kita bahasnya 61 ke 70. Misalnya kalau 83 ke 90 bisa nggak? 83 itu pecahan apa bulan? Pecahan. Itu kan skor ya. Skor itu tidak jadi masalah, dia itu bulat ataupun ganjil. Yang jelas itu kita membaginya itu harus bulat. Kalau 2 ya 2, jangan 2 dan 3 dalam satu kelompok data. Contohnya ini kan ini 4, ini 2, nggak ada yang 3 kan? Benar kan? Ya benar Pak. Oke. Nah itu namanya batas umur dan batas nyata. Lebar kelas, banyaknya isi nilai variabel dalam tiap-tiap kelas. Kalau 61 ke 70, 10 angka. Berarti dia 10. 10 itu bulat apa pecahan? Bulat kan ada mau. Iya. Bulat ada. Itu lebar kelas. Titik tengah atau tanda kelas. Angka atau nilai variabel yang terdapat di tengah-tengah interval kelas. Di tengah-tengah antara di tengah-tengah interval kelas. 65 plus tambah 66 131 dibagi 2 dapatnya 65,5. Tapi dia di antara 66 dan 65. Itu namanya titik tengah. Ya, median boleh, tapi kan bahasanya juga. Nanti kan di median modus nanti itu ada modus 4. Ada juga yang begitu. Ini kan baru overview dulu kan? Baru yang ringan naik, nanti pertemuan 14 itu lumayan geraknya. Itu titik tengah. Jarak pengukuran angka tertinggi dari pengukuran dikurangi dengan angka terendah, dapatlah nilai 39. Itu jarak batas kelas. Apa tadi yang mana? Yang jarak oh,
Jarak pengukuran. Bukan ahli matematika, jadi nggak ahli statistik juga. Pak, kenapa angka tingginya itu harus 100? Jadi kan contoh dulu. Tergantung datanya nanti berapa. Kalau datanya 750 berarti angkatan begini 750. Ini contoh. Filsafat hari apa sih? Kelas filsafat kalian? Dari sini. Hari Senin kan? Ini bukan kelas filsafat ditanya. Kenapa harus sampai 100? Ini bukan kelas filsafat. Ini rumusnya. Mulai mendekati pertanyaan yang tadi ya. Cepat kok, ini hanya kita tinggal selesai. Umurnya 2 hari. Ini ya, R itu adalah range of measurement atau jarak pengukuran. Ini jarak pengukuran kita dapatkan ini. Rumusnya adalah R sama dengan XT dikurangi XR plus 1. Apa itu RXT tertinggi? XR interval kelas kelompok nilai di dalam TDF tergolong. JIK jumlah interval kelas, banyaknya kelompok nilai di dalam TDF. Lebar interval kelas itu I. Pelan-pelan. Oke, habis ini tekan. Lebar interval kelas itu disingkat I. Banyaknya nilai di dalam interval kelas. Titik tengah X, nilai tengah suatu interval kelas. Sebetulnya sudah ada di atas ini nih. Di contohnya ini saya contoh. Tapi saya mengulang lagi biar tanpa bingung. Coba. Ini bedanya yang titik tengah X sama yang tadi subjek itu X. kan tadi yang awal tuh X yang subjek, ini titik tengah. Nanti bedainnya gimana nih data? X yang subjek mana? Ya, Ini skor bentar. Biasanya istilah itu muncul ketika membuat rumusnya. X itu bukan berarti dia mutlak milik X gitu ya, sama kayak nilai 0. Di pertemuan pertama kan 0 kan ada yang sifat yang relatif, ada yang mutlak gitu ya. Kalau dalam pengukuran psikologi datanya itu interval, dia itu sifatnya apa nolnya? Relatif. Ya kan 90 0 gitu ya. Tapi kalau yang mutlak apa? Ya tinggi badan itu kan nolnya mutlak. Ya kan? Suhu badan ya 90 panas banget. Itu ya nilai X-nya ya. Ada juga namanya variabel X. Divariabelkan variabel X itu sebagai variabel bebas. Beda-beda kan. Makanya dia relatif. Nah ini tadi batas atas, batas bawah itu contohnya tadi. Ada yang namanya kumulatif frekuensi. Ada CFB, ada CFA. CFA itu berarti A-nya itu disingkat dari atas. CFA itu A itu adalah A atas. CFA meningkat dari atas. Menjumlahkan frekuensi dari atas ke bawah. Kalau B berarti bawah. Menjumlahkan frekuensi dari bawah ke atas. Tangkap enggak? Ini contohnya. Contohnya kan tadi itu dari istilahnya nih.
Ini interval kelas. Berarti di 5 nih, contohnya di atas tadi tuh. Ada 11, 12, ada 9, 10, berarti 2. Ya. Kali ini berarti frekuensi berapa angka 11 atau 12 yang muncul dalam kelompok data. Berarti 11 dan 12 nya 3. Mana yang lebih besarnya mana? Mana yang 2, mana yang 1? Udah nggak usah dipikir itu. Yang jelas 11 dan 12 itu 3 kali munculnya. Karena ini kita sudah menggolongkan. Gitu ya, TDF bergolong, kecuali kita bicara tunggal, baru ngomongin pasti gitu ya, angka pastinya. Nah, X ini apa tadi? Titik tengah 11,5. Titik tengahnya itu dari 11 ke 12 itu ada 11,5. Itu namanya titik tengah. Kalau BBN batas bawah itu kan 10,5. Di bawah ini 10,5. Gimana O-nya? Itu contoh batas bawah. Gitu ya. Terus CFB itu dari bawah ke atas. Berarti atasnya paling tinggi itu 50. Jumlah subjeknya berapa? 50 kan nilai tertinggi. Frekuensinya meningkat gitu ya. Walaupun nilai tertingginya 12 ini kan skor, tapi kan jumlah subjeknya yang harus dilihat juga. Mana? Yang mana? itu tidak tertingkat yang C 9/10. Ini kan nilai 9. Nah, CFA-nya 3 kan, dari atas ke bawah. Berarti skornya muncul 3. 3 ini. Nah, mau gini. CFA, CFB itu meningkat dari bawah. Jumlah subjeknya berapa? 50. Berarti skor itu bergerak dari ini definisinya lah, dari bawah ke atas. Dari bawah berarti dari bawah 50 kan batas subjek jumlah keseluruhannya. Kalau subjeknya itu 100, CFA-nya 100. CFB-nya CFA itu namanya untuk TDF ini beda lagi artinya. Kalau dari analisis statistik itu namanya confirmatory faktor analisis. Beda lagi. sampai jadi 47. Perhitungannya kan mulai dari sini dong. 9, 10. Oh, 50 itu dikurangi 3 yang 11, 12 itu. belum gimana? Aduh, kita ini mau Kan 11 sampai 12 kan frekuensinya sudah. Sedangkan jumlahnya keseluruhannya 50. Yang pas 9 sampai 10-nya. Pakainya yang sekarang kan 9. Ayo maju depan. Jelasin. Enggak apa-apa dari situ, Pak. Itu kan semua keseluruhannya tuh jumlahnya 50. Yang pertama kan ditanyain yang 11 sampai 12 itu kan CFB-nya 50 karena keseluruhan. Terus yang kedua 9 sampai 10 itu 47 karena yang itu cuma 9 sampai 10, sedangkan yang 11 sampai 12 nggak kehitung, ya frekuensinya 3 udah nggak kepakai. Jadi 50 itu dikurangi 3 jadi 47. Oh, terus 47-nya dikurangi 8 jadi 39. Iya. Oh. Kan sudah nggak kehitung kan, kalau hitung yang ini berarti ininya nggak kehitung kan. Oh, alah. Oh, berarti yang CFA itu Kak
yang 50 kurangi yang 4 hasilnya 46. Terus yang 46 itu kurangi yang 14 lagi hasilnya 32. Oh, ngerti. Ini loh, 39 kan hilang dulu ini 2 tak usah dihitungkan. Yang tadi yang 40 di bawah ini. Ada yang belum ngerti, coba ulangi. Itu teman-teman kan 11 sampai 12 itu tuh frekuensinya ada 3, nggak tahu tuh yang 2 mana, yang 1 mana. Terus yang CSB-nya tuh karena itu 11 sampai 12 itu keseluruhan data, jadi jumlahnya kan tadi 50. Terus yang kedua yang ditanyain itu 9 sampai 10, jadi yang 11 sampai 12 itu udah nggak kepakai yang frekuensinya 3 itu. Jadi 50-nya dikurangin 11 sampai 12, 3 itu jadi 47. 50 dikurangi 3 berapa? Iya, Ini berapa ini? 11 ini. 50 dikurangi 11? 39 toh? iya. Iya, ini 9. Iya enggak? Iya. 50 dikurangi 11 berapa? 39. Ini yang 18? 9 kurangi 21. Enggak. 3, 2. Komen yang atasnya udah nggak kepakai gitu. Karena nggak kepake kan? Iya. Tapi yang bawah ini karena dia harus pakai, karena kan yang dilihat adalah Dari bawah, dari atas ke bawah. dari atas ke bawah, tetap dilihat keseluruhan subjeknya. Oke. Aku ya awalnya ngomong. Selesaikan. Berarti yang CSB itu yang empat yang masih frekuensi Yang mana? bukan yang banyak itu yang setelahnya. Iya, berarti itu nggak kepake buat yang CSB. Kan 46 ditambah ini kan 50 toh? Iya. yang dipakai buat murah. Pakai gitu. Yang penting ada frekuensinya nanti bisa ketebak. Ya bisa kita lanjut?
ini menjawab Oh gitu. bilangan pecahan. Ini rumusnya. Kalau jumlah pecahan itu kalau nilainya itu interval kelasnya itu ganjil bukan genap, kita harus membulatkan itu. Nah ini rumus selebar interval biar bulat. Rumusnya adalah I sama dengan R dikali JK itu apa? Ini lo ada. Terus apa tadi? R itu apa? Oh, corak pengukuran. Kok ditambah satu, sedangkan yang sebelumnya nggak ditambah satu. Yang mana yang tadi? Yang sebelum ini loh kayaknya cuma jarak yang sama yang bawah dikurangi. Jadi ini ditambah satu. Ini kan range of measurement-nya. Ini kan untuk membulatkan bilangan pecahan gitu. Rumusnya beda. Kalau sudah bulat, ngapain ya? Ini tinggal dilanjutkan perhitungannya. Tapi kalau bilangannya pecahan tidak bisa dihitung frekuensinya. Gitu, harus dibulatkan dulu biar frekuensinya dapat dihitung. X itu apa tadi? R, JK itu I-nya itu harus bilangan bulat. I-nya itu adalah interval. I itu interval. Kan interval harus bulat. Nah, jika banyak nilai yang ditambah berjumlah ganjil, yang ditambah itu ya kalau 3 berarti kan ganjil tuh 3, 5, 7 gitu-gitulah. Hanya satu data. Kalau hanya satu data berarti bebas ditambahkan di atas atau di bawah. Nggak sama mau tanya. Kan tadi yang di tabel itu kalau jaraknya yang bilang bulat tuh yang atas kurangi bawah, misal selisihnya 2, jadi itu yang bulat. Terus yang ganjil yang ini itu atas dikurangi bawah, itu misal 3 terus ditambah 1 di depan gitu. Atau gimana? Bisa 3 dikurangi 1 atau tambah 1. Tapi tadi ditambah 1. Ditambah 1. Itu kan rumus range of measurement-nya. Kan ini bilangan bulatnya. Untuk membulatkan bilangan ganjil. Jadi beda, Pak. Beda. Suka betul deh menggabung-gabungkan. Gitu. Contoh kelas sebelumnya juga sama proporsinya. Gitu ya. Nah, jika satu data, tapi lebih dari satu data, tambahkan di atas dan di bawah secara berimbang. Kalau sudah ditambahkan di atas, di bawahnya juga ditambah. Batas bawahnya berapa, nilai terendahnya berapa, ditambahkan juga. Yang atas juga ditambahkan. Kalau yang satu data doang, bebas ditambahkan di atas atau di bawah. Kalau kata atau, ini salah. Kalau dan Dua-duanya. harus berimbang. Kalau ditambah 2, 2 atau tambah 1, 1. Ini contoh ya, yang bukan dikaitkan dengan data di atas tadi. Nah, cara perhitungannya ini. Udah, beda. Gitu ya. Ini R ini R. Nah, ini cara pengerjaannya. Ya. Rumus tadi cara pengerjaan ini. X itu apa? Apa ya? X loh, bukan X. Nilai XR nilai tertinggi. Jumlah apa? Jumlah
berarti interval kelas dalam kasus ini berarti jumlahnya R itu apa? Range of didapatnya dari R XT dibagi JK adalah 44. Ya enggak? Enggak. Bukan, salah. Gimana? Sama dengan R bagi JIK. 44 untuk Bapak salah. Gimana? Kita lanjutkan. Ada yang sudah paham nih? Hah? Kenapa bahasa Inggris? Tanya penciptanya lah. Saya kan juga penikmat. Itu apa sih 34? Gitu ya. Ini sederhana. Wah, banyaknya rumus. Kalau Excel kan tinggal masukin rumus toh untuk. Tapi kalau nggak paham kan teorinya kan case Cari dong. R Pakai Excel. ya kan? R-nya itu didapat dari 47 dikurangi 4 ditambah 1. Satunya dari mana? Dari rumus. Udah habis ini kan selesai kan kerja. Gimana? Soalnya itu ini toh maksudnya. Ini kan berdasarkan kelompok data. Kamu dapat data yang menentukan frekuensi dia udah sesuai lah. Levelnya Ini kan hanya contoh. Ini kan jumlah subjeknya berapa? terus koma apa? Ya enggak dong. Kan mulai dari 4. Koma atas dengan 45 ya, 5 kan? Buat soal lain Kak. Soalnya Beda. Yang penting bukan makan satu. 45. Silakan diskusikan. Itu nambah satu data. Jadi 44 ini ya enggak. Silangan bulat kalau ini silangan yang sebelah kiri kan R bagi JIK itu soalnya kalau misalnya R-nya ada. Nah kalau yang Ini loh. JIK-nya 1, 2, 3. nah yang sebelah itu kan ditambah 1. Ya kalau 5 ya berarti JIK-nya 5. Kalau 10 tergantung jumlah. Itu kan 4 Semoga ya. Kayak gitu ya. Nah, pas XT 47. Nah, ini nih. Ada JIK yang 5. 5 ini kan bulangan. Ya.
ya. Kalau nunggu ini berarti harus dibulatkan dulu. Nah, contohnya nih. R ini kan belum dapat, ya kan? Kan tadi rumusnya dikurangi, ditambah itu ya. I-nya itu R 45 dibagi sama dengan 9. Menambahkan satu data di atas XT atau satu data di bawah XT. Oh, ngerti. Tuh gini tuh. Ya kan 48 toh. Kalau ditambah 1 berarti 48. Ya oke. Selesai. Saya udah paham baru jelaskan. Di bawah atas 19 tadi. Kan atau bahasanya itu. Jadinya bilang pecahan bukan jalan. 45 ini dapat dari ini loh. Kan ditambahkan dulu biar dapat 45 kan? Nah itu karena dapat dari Gimana? Ini kan data aslinya. XT dan XT. Ini loh. 47. Kan kalau perhitungannya ini PPT-nya begitu ya. Satu data di atas XT dan satu data di atas Ini bawah XT. Dari mana sih? mulai kita perhatikan. Kan rumusnya tadi begini saya Kalau akarnya ganjil, kalau akarnya ganjil jadi kan juga harus ganjil. satu begini kan tadi. XR. Enggak dong, kan kita cari JK-nya, Jadi udah mesti jaraknya. untuk dapat R. Kan kalau ganjil berarti kita harus membulatkan rumusnya pakai rumus ini. Tapi kalau sudah bulat JK-nya, ya lanjutlah. Kan sudah bulat, nggak perlu diganjilkan lagi. Kan ini ganjil semua nih. Nih 39 ke 47 berapa? 5 toh? 5 toh jaraknya. Itu ganjil JK-nya. Kalau sudah dihitung 40 ke 48. Yang sini. Ini loh, ini kan salah. Ini kan bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil ini. Kan JK-nya 5. JK itu dari mana? Batasnya itu dari 39 ke 47 berapa? 5. Kalau 5 itu ganjil apa bulat? Ganjil. Kalau ganjil dibulatkan dulu. Kalau perhitungannya bulat, jadinya gini. 40 ke 48 berapa? 8. Itu ganjil apa genap? R-nya kan? Iya semuanya. R-nya kan sudah Rumus sama XT dari mana? kan itu perhitungan bukan didapat dari sini. Dari XT itu bukan. CIK itu 45 ini kan jika ditambahkan 1. antara Itu dapat di bawah. Yang ini kan 4 CIK. JIK ini kan 5. Kan itu ganjil. Kalau ganjil tidak bisa, harus dibulatkan atau genapkan. Cara mendapatkan Baru semester 1 aja. biar
genap. Rumusnya gimana? 45 ini dapat dari mana? Setelah ditambahkan 1. Kan rumusnya ini toh, bebas ditambahkan di atas atau di bawah. Kan nggak tahu. Ini tuh bahasa yang ganjil ini rumus yang ganjil ini. Yang kondisi ganjil JIK-nya. JIK itu yang mana? 39 ke 47. Itu berapa? 5 toh. 5 itu bilangan pecahan atau ganjil. Maka tidak bisa dibuatkan frekuensi, tidak bisa. Nya itu berarti 39 sampai 47 Pak. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, angka 39 ke 47 itu berapa variabelnya? 5 kan? 5 variabel. Ada 5 interval. Nah, kalau kondisinya begini, kita harus hitung biar genap dengan cara menambahkan 1 angka di atas atau di bawah. Gimana sih? Pak, itu bingungnya kan 39 sampai 47 itu 9 Pak. 9, itu berarti 9. Iya. Terus kalau saya jaga tuh yang tadi Bapak bilangin itu yang garis dari 37, 47, 26, 36, 15, 24, 14 dari ceritanya 4. Oh, berarti mana? Yang ini. Ya berarti ini 5 dari sini ke bawah ke bawah. Bukan dari ini sampai sini. JK-nya. Iya. Iya. Ya itu maksudnya salah. Kan jadi bingung kan? Dan awalnya pasti dulu kan? Maksudnya dia apa sih? Sip. Panik bilang bikin orang panik jadi Ya ini semoga ini jadi selalu tes ya. nggak rumus Oke, biar semua paham, kita kasih contoh tugas. Ini masa setelah satunya dikasih ininya enggak? Ya, cuman hitung ini. Tugasnya besok waktu Senin dikumpulkan. Monggo di 1 lembar aja maksimal. Mau ditulis tangan boleh, mau diketik boleh. Ya perhitungan ini, saya kasihnya bentuknya gini. Saya kasihnya begini. Soalnya nanti silakan hitung tunggalnya atau bergolongnya gitu ya. Bisa ditulis Pak. Apanya? Tulis tangan boleh. Kalau rumus itu enaknya tulis tangan. Kecuali yang ahli di Excel, Word ataupun apa ya, monggo. Aku enggak. Ini yang jangan banyak-banyak. 1 lembar aja. Iya, tulis tangannya boleh di kertas recycle, boleh. Recycle itu yang satunya sudah berisi, satunya kosong, itu namanya recycle, boleh. Atau di apapun lah yang demikian. Enggak. Pak itu kertasnya bebas boleh yang Boleh kayak gitu juga boleh. Sembarang kertasnya. Mau ngetik juga boleh. Ya besok kita cek bareng-bareng. Biasanya saya langsung kasih nilai. Kasih nilai nanti kita kalkulasi. PPT-nya dikirim Senin. Setelah tugas dikumpulkan. Ya begitu kesepakatan gaya saya begitu. Ke atas begitu.
Enggak. Salah benar nggak masalah. Yang salah itu kalau tidak ngumpulin. Kalau benar pengerjaannya boleh, salah jadi kita koreksi bareng. Ini 80 Pak mungkin yang tahu, saya tahu semua. Saya ceknya dari hasil begitu. Potong segera. Orang kan tinggal dikirim di grup sih. Kalian pasti punya grup sendiri dong. Udah selesai. Kan ini lokasinya. Yang harusnya kan di sini nggak banyak di rumahnya. Masih. Oke. Begitu. Nanti tak kirim di grup. Tugasnya nanti tak kirim di grup, tak bikin dulu ya. Kan munculnya ide tugas di akhir. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selamat.